Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun saya deg-degan tadi karena disapa dengan gelar insinyur, walaupun saya sebenarnya insinyur, tapi ada hal yang membuat saya terbebani dengan gelar itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dengan adanya Syafiq Center for Syariah Finance and Digital Economy. Luar biasa, dan juga selamat ulang tahun, selamat dari jadi yang keempat untuk Universitas Nahdlatul Ulama UNU Yogyakarta. Semoga tahun depan menjadi 5 tahun. Ya, karena nggak terasa, padahal tahun kemarin tuh saya rasa baru 3 tahun ya. Tahun ini udah 4 tahun aja ya. Dan mudah-mudahan tahun depan 5 tahun. Dan tetap walaupun berpeluang menjadi kampus yang besar, tetaplah menjadi kampus yang sederhana karena ulang tahun cukup setahun sekali. Sekali lagi selamat, terima kasih sudah diundang. Kalau tadi mengikuti apa yang disampaikan dalam tema literasi keuangan A to Z, ya, A sampai Z, oleh Neng Alisa, oleh Mas Yogi Akbar, dengan penyampaian yang luar biasa dari beliau, jadi saya jadi tahu gitu. Saya jadi tahu kalau sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Itulah menyadarkan kita, kadang-kadang kita itu merasa tahu padahal nggak tahu apa-apa. Setelah tahu dari orang yang tahu, kita jadi tahu kalau kita ini sebenarnya nggak tahu. Tahu-tahu kita tahu. Nah, itu yang bahaya. Makanya sebaik-baiknya orang adalah tahu bahwa dirinya tahu, dan tahu juga bahwa dirinya tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu dan tahu kalau tidak tahu pasti akan ingin mencari tahu dengan cara bertanya kepada orang yang tahu. Jangan sampai tidak tahu tapi merasa tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, dan tahu-tahu tahu. Nah, itu kan membingungkan. Tapi luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan, dan saya juga terhibur karena saya diminta menghibur juga ini sesinya. Seperti tadi sebelum saya ada Gus Chandra Malik, luar biasa. Mohon maaf Gus Chandra Malik. Jadi mohon maaf kalau ternyata menurut Prof Purwo, level kita ini mohon maaf agak tinggian saya lah dibanding Gus Chandra Malik, karena saya ditaruh di posisi hiburan yang ya lumayan kategorinya di puncak lah. Kalau Gus Chandra Malik kan tadi masih di awal-awal. Ya kalau dalam stand up comedy itu baru opening saya itu. Inilah hiburan yang teratanya lebih tinggi karena posisinya lebih akhir. Dan terima kasih juga karena hiburan saya diawali oleh kiai-kiai juga tadi, Gus Muafik juga luar biasa. Jadi ini hiburan yang diawali dengan sambutan para kiai. Ini saya sangat merasa terhormat di sini. Dan bicara masalah tadi kenapa saya minder dipanggil insinyur walaupun saya insinyur, ini terus terang karena kalau saya kumpul teman-teman pelawak gitu saya senang karena saya adalah salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Tapi kalau giliran kumpul dengan para insinyur, saya jadi minder. Karena saya mungkin satu-satunya insinyur yang dari pelawak. Nah, itulah. Kadang-kadang kalau disebut insinyur itu saya minder. Tapi itu dulu. Dulu saya makanya kalau ada reuni, kumpul-kumpul gitu dulu saya minder. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Karena perjalanan waktu sudah membuat semuanya keadaan berubah ya. Saya sudah nggak minder lagi kalau ada kumpul-kumpul teman insinyur, karena memang saya nggak pernah datang. Jadi itulah kadang-kadang cara mengatasi minder salah satunya dengan minggir. Nah, bagaimana mengatasi minder? Dengan cara minggir. Begitu kita minggir, maka tidak akan merasa minder. Tetapi yang paling tepat mengatasi minder adalah dengan, sebenarnya ada dalam kata itu sendiri. Minder itu ada dalam kata minder, ada kata mind, M-I-N-D, mind. Nah, dengan mind kita, maka minder itu akan kita bisa rubah menjadi mandiri. Nah, itulah pentingnya mikir. Makanya saya sampaikan, saya selalu pakai slogan mikir. Tadi juga disinggung oleh Kiai Yusuf Kudori ya, bahwa kaum yang akli lah. Ya, prinsipnya akli menurut saya juga bagaimana kita sebagai manusia berusaha menggunakan akal pikiran kita untuk menghadapi tantangan. Jadi siapa yang mikir, itulah nanti akan menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi yang kita harapkan ya, dengan Syafiq ini, dengan apa yang digagas atau dilakukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama. Sebenarnya anak saya juga dulu pengen masuk UNU,
Tapi akhirnya nggak keterima, tapi keterimanya di Unuair di Surabaya. Mirip lah ya, nanti kakak sama Unu lah. Nah, bicara masalah ekonomi, apalagi di era digital gini ya, kemarin disampaikan juga oleh Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa Indonesia itu ada di urutan kedua dalam Islamic Finance Development Report 2020. Ini luar biasa, ini lompatan yang luar biasa, dan pertama kali sejak dirilis 2012 kita masuk dalam 3 besar. Menurut saya ini pencapaian yang luar biasa karena nggak gampang ya menurut saya. Tidak gampang untuk menjadi yang kedua. Untuk menjadi nomor 2 itu tidak gampang. Lebih gampang menjadi nomor 1. Karena apa? Apa yang dilakukan kalau ingin menjadi nomor 1, ya udah bekerja maksimal aja. Itu bisa jadi nomor 1. Karena nomor 2 itu lebih susah meraihnya. Ngepasinya lebih susah. Kalau kita terlalu baik jadi nomor 1. Terlalu jelek bisa nggak dapat nomor. Jadi untuk menjadi nomor 2 itu saya kira pengurus apa yang harus dilakukan itu jauh lebih berat daripada untuk menjadi nomor 1. Jadi luar biasa Indonesia dengan pencapaiannya menjadi nomor 2, walaupun mohon maaf ya, walaupun Indonesia di Islamic Finance Development Report itu di urutan 2, tapi di hati saya Indonesia tetap runner up. Dan kita bicara masalah pengembangan keuangan syariah dengan penekanan pada digital ekonomi seperti yang akan dilakukan di Syafiq ini. Ini luar biasa. Karena tapi bicara masalah digital ekonomi sebenarnya ini hal yang secara teknologi mungkin baru, secara penerapan baru, tapi sebenarnya secara ilmu ini sudah sangat lama. Karena saya dalam dunia entertain aja ini saya juga selalu semuanya digital dari dulu. Sejak awal tahun 2090-an juga saya kalau perform diundang apa semuanya harus digital. Jadi kalau digital. Jadi digit adalah segalanya. Jadi kalau digitnya udah cocok, nah saya baru bisa berangkat menghibur. Karena digit itu penting, makanya digital. Semuanya harus tergantung digitnya. Kalau di berapa digit cocok, oke, kita bisa jalan. Digital itu bukan hal yang baru, tetapi itulah teknologinya yang baru. Bagaimana tantangannya kita memanfaatkan teknologi itu jauh lebih penting. Apalagi sekarang ekonomi syariah ini mungkin sebenarnya pengembangan koperasi itu mungkin masih sangat relevan ya. Koperasi, karena dulu dikatakan bahwa koperasi itu soko guru ekonomi, mungkin karena mulai banyak terlupakan karena sudah mulai terbolak-balik ya. Kalau dulu koperasi soko guru ekonomi, mungkin kebanyakan ya ekonomi guru soko koperasi. Nah, mungkin karena terbalik pemahamannya inilah, mungkin banyak mulai berkurang. Tetapi sekarang eranya saya kira koperasi itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan, yang menjadi jiwa kebersamaan dalam bidang ekonomi ya. Dan itu sangat sangat luar biasa. Apalagi sekarang balik lagi ke masalah digital, di teman-teman kita mungkin mahasiswa di UNU, kemudian bagaimana keluarga-keluarga saudara kita yang di pesantren itu gitu harus tadi dikatakan melek teknologi, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi. Ini penting banget, apalagi sekarang berkaitan semua bisa dilakukan dengan online. Tadi Gus Muafik sudah bisa menyampaikan juga. Sekarang eranya online, keterbatasan apapun bisa dilakukan dengan online. Kita sekarang posisinya bisa Zoom, virtual. Bahkan kadang-kadang agak aneh dunia ini. Sekarang itu orang rapat tapi dalam keadaan renggang, karena harus jaga jarak. Nah, kalau dulu rapat ya rapat aja, sekarang kita harus rapat dalam keadaan renggang. Nah itu kan hal yang susah diwujudkan, tetapi ternyata bisa juga. Itulah bagaimana kita dipaksa kondisi pandemi ini untuk menjadi lebih kreatif. Kalau dulu orang kerja di kantor, orang kerja di bank gitu, dulu kalau bolos di rumah. Sekarang karena kerjanya WFH, work from home, kalau bolos lebih ribet karena kalau bolos sekarang malah harus ke kantor. Karena kerjanya kan dari rumah. Jadi dibulak-balik. Hal yang mudah dibikin susah, hal yang susah itu dibikin mudah dengan adanya teknologi mengatasi masa pandemi seperti ini. Apalagi secara online itu, istri saya itu juga mungkin karena kasihan ya, saya sebagai suami tadi kayak disampaikan Gus Chandra Malik, bukan sepi job, tapi memang agak kosong.
Job saya dulu sebelum pandemi itu bisa jauh-jauh ya, karena penerbangan kan gampang banyak gitu, pagi di Jakarta, sorenya mungkin sudah acara di Bali, besok paginya udah di Medan karena penerbangan banyak, job saya bisa jauh-jauh. Sekarang sejak pandemi penerbangan berkurang, job saya malah semakin jauh-jauh. Karena ini ada job sekarang, ini ada lagi nanti awal Oktober. Saya kira masih jauh banget. Dan mungkin karena waktu juga, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Tetapi karena waktu yang dibatasi, saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa, beliau-beliau yang hebat-hebat ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam pengembangan syariah finance ya, keuangan syariah dan juga bagaimana penerapan digital ekonomi kita. Dan mungkin hanya sampai di sini hiburan yang sebenarnya saya terhibur terlebih dahulu karena disuruh menghibur ini, karena saya juga akan mengikuti berikutnya ini ngaji bersama Gus Nadir Syah Hussein, ini senior saya yang luar biasa di Australia. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Universitas Nahdlatul Ulama, milad yang keempat, sukses dan hebat selalu. Terima kasih, saya Cak Lontong. Salam lemper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.